Adakah peradaban maju sebelum manusia? Teori Urian membuat kita merenungkan dunia asing dan bagaimana masyarakat lain mungkin diam-diam berdiri di eksoplanet terlindungi oleh jarak kosmik yang luas. Dan tampaknya kita menerima begitu saja bahwa sekitar 5 miliar tahun evolusi geologis dan biologis di bumi hanya bisa menghasilkan satu bentuk kecerdasan dominan, milik kita. Kita, Homo sapiens, sebagai puncak evolusi, hasil akhir, tunggal, dan tidak dapat diulang dari proses waktu yang sepenuhnya diarahkan untuk menempatkan kita di puncak dunia ini. Tetapi bagaimana jika ini tidak benar? Bagaimana jika jauh sebelum kita ada cukup waktu dan ruang bagi roda evolusi untuk menciptakan peradaban terestrial lain? Apakah benar-benar begitu absurd untuk mempertimbangkan kemungkinan ini? Lagi pula, kehidupan kompleks telah ada selama lebih dari 500 juta tahun. Apakah kita benar-benar yakin bahwa manusia adalah spesies cerdas pertama yang muncul di planet ini? Mungkinkah pernah ada, misalnya, peradaban Kambrium dari trilobita cerdas yang membangun kota bawah laut bertenaga sumber hidrotermal, atau teropoda kapur dengan otak berkembang, mampu menggunakan alat dan bahasa? Ide ini tidak terlalu aneh seperti yang terlihat dalam skala waktu geologis. Kehadiran kita di planet ini hanyalah sekejap mata, dan peradaban industri ada hanya untuk sebagian kecil dari momen singkat itu. Jika manusia menghilang besok, jejak masyarakat kita tidak akan bertahan lama. Tetapi mengapa kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Dan siapa sebenarnya kaum Ians? Bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui, di mana kita yakin kehidupan muncul dan bertahan, selain menjadi satu-satunya dunia yang diketahui menampung setidaknya satu peradaban industri. Dengan ini, kita maksudkan masyarakat yang terdiri dari makhluk yang mampu memanfaatkan sumber energi eksternal, seperti bahan bakar fosil atau energi surya dalam skala planet. Lebih dari 3 abad yang lalu, sebuah peradaban dengan ciri-ciri seperti ini muncul di planet kita. Semuanya bermula ketika revolusi industri menciptakan dasar untuk mengubah ekonomi yang terisolasi menjadi sistem yang saling terhubung, memungkinkan produksi skala besar barang-barang yang semakin beragam, serta kemampuan untuk mengubah lingkungan dalam skala global. Kita adalah satu-satunya perwakilan yang dikenal dari peradaban industri ini. Kita sendirian, setidaknya untuk saat ini, di hadapan 2 keabadian yang tak terhingga, ruang dan waktu. Dalam hal ruang, berbagai wahana penjelajah yang telah mengeksplorasi tata surya kita mengumpulkan cukup data untuk menyatakan dengan pasti bahwa dari sini hingga Pluto tidak ada jejak peradaban industri lain, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Jika ada peradaban di luar tata surya kita, hal itu masih berada dalam ranah spekulasi. Ketidaktahuan kita tentang hal ini mutlak. Memang benar, kita tahu ada sejumlah besar planet. Dalam kurang dari 30 tahun, ribuan planet telah terdeteksi berkat teleskop luar angkasa Kepler dan teknik observasi canggih lainnya. Melihat proporsi antara eksoplanet yang telah teridentifikasi dan total bintang yang diamati, perkiraan statistik menunjukkan bahwa hanya di Bima Sakti saja mungkin ada lebih dari 10 miliar planet yang berpotensi layak huni. Angka yang begitu besar sehingga sulit dipahami. Namun ada satu hambatan yang tak teratasi. Semuanya berada dalam jarak yang sangat jauh, sepenuhnya di luar jangkauan kita. Menjelajahi luasnya kosmos untuk mencari peradaban industri lain adalah usaha yang melelahkan. Demikian pula, mencoba menemukan jejak peradaban yang hilang dalam waktu tanpa meninggalkan bumi. Sama rumitnya, catatan fosil menunjukkan bahwa kehidupan kompleks telah ada di planet kita setidaknya selama 400 juta tahun. Juga diketahui bahwa evolusi tidak berjalan secara linear, melainkan melalui jalan berliku, dipenuhi dengan ledakan keanekaragaman dan peristiwa kepunahan yang katastrofik. Fakta lain yang diketahui adalah banyak adaptasi biologis yang krusial untuk eksplorasi lingkungan, seperti mata dan sayap, muncul berulang kali sepanjang sejarah kehidupan, setiap kali dalam garis keturunan yang berbeda, didorong oleh tantangan evolusi yang serupa. Hal ini membawa kita pada pertanyaan yang mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi sepenuhnya valid. Mungkinkah spesies cerdas lain pernah berkembang di bumi pada era yang jauh, bahkan mengembangkan peradaban industri, sesuatu yang sebanding dengan apa yang kita bangun? Dan dari pertanyaan ini, secara alami muncul pertanyaan lain. Jika peradaban industri prasejarah pernah ada, tanda-tanda geologis apa yang bisa membuktikan kehadirannya? Pertanyaan kedua inilah yang memandu penelitian 2 ilmuwan terkemuka, Gavin Schmidt, ahli klimatologi dan direktur Goddard Institute for Space Studies, serta Adam Frank, astrofisikawan dari University of Rochester. Karya di mana mereka berusaha menjawab pertanyaan ini diberi judul Hipotesis Siluria menghormati sebuah episode menonjol dari serial klasik Inggris Doctor Who. Dalam episode tersebut, yang pertama kali tayang
pada 1970 terungkap keberadaan Silurian, peradaban reptil kuno yang maju secara teknologi yang konon hidup di bumi ratusan juta tahun sebelum manusia. Menurut narasinya, Silurian yang sangat maju ini berkembang selama berabad-abad hingga perubahan atmosfer yang katastrofik memaksa mereka masuk ke hibernasi bawah tanah untuk bertahan hidup. Hey teman-teman, jeda sebentar sebelum kita melanjutkan. Jangan lupa subscribe channel Insane Curiosity. Like kalian sangat penting agar kami bisa membuat konten yang semakin baik. Perlu ditekankan sejak awal bahwa dua akademisi yang bersangkutan mengembangkan argumen mereka murni pada tataran teoritis, tanpa pretensi untuk menampilkan diri sebagai paleontolog lapangan. Schmidt dan Frank tidak mengidentifikasi bukti geologis yang dapat membuktikan keberadaan peradaban industri purba, apalagi meyakini bahwa masyarakat seperti itu pernah benar-benar ada. Namun, penting untuk mengikuti pemikiran mereka dan terutama merenungkan bersama mereka tentang luasnya waktu geologi masa lalu serta kecepatan di mana jejak peradaban seperti kita akan terkikis dan akhirnya terkubur oleh pembentukan ulang kerak bumi dan dasar samudera yang terus-menerus. Tanda-tanda pertama Homo sapiens masih relatif baru di planet ini. Spesies kita berasal dari sekitar 300 milenium yang lalu, sementara kemampuan industri kita tidak lebih dari 300 tahun. Kita datang terlambat ke dunia yang telah berputar mengelilingi matahari selama 4,5 miliar tahun. Waktu yang lebih dari cukup menurut beberapa orang bagi masyarakat sebelumnya untuk berkembang dan kemudian punah tanpa meninggalkan jejak. Kesimpulannya jelas, batuan di bawah kaki kita kemungkinan besar merupakan arsip sejarah bumi yang tidak lengkap. Dalam 2,5 juta tahun terakhir, catatan geologi menyimpan bukti perubahan iklim, berbagai jenis tanah, serta fragmen budaya hominid yang lebih tua, seperti Neanderthal dan Denisova. Namun semakin jauh kita mundur ke masa lalu, semakin langka peninggalan material yang tersisa. Semua artefak peradaban yang berusia lebih dari 4 juta tahun, menurut penelitian, kemungkinan besar telah hilang selamanya akibat transformasi tanah yang terus-menerus dan aksi erosif elemen-elemen alam. Bangunan-bangunan monumental yang kita ciptakan, jalan raya, rel kereta api, jembatan layang, kota metropolis, gedung pencakar langit, bendungan, dan banyak lagi, menonjol dengan megah dalam lanskap kita. Saat ini, kerak bumi tampaknya telah berubah secara mendalam akibat tindakan manusia, dengan perubahan yang terlihat bahkan dari kosmos, seperti yang ditunjukkan oleh gambar orbital kota-kota yang bersinar di bawah cahaya buatan, atau wilayah pertanian yang luas yang diatur dalam pola geometris yang presisi. Namun, disintegrasi karya-karya ini dalam rentang waktu geologis akan terjadi hampir seketika jika manusia punah hari ini dalam hanya 2 juta tahun. Erosi dan sedimentasi yang terus-menerus bekerja pada wilayah yang ditempati akan menghapus hampir semua jejak peradaban industri kita, kecuali mungkin Gunung Rushmore, di mana wajah presiden tetap terukir di batu, dan hanya piramida Agung Mesir yang akan bertahan selama beberapa ribu abad lagi. Dengan demikian, kemungkinan menemukan bukti masyarakat teknologis yang berkembang jutaan tahun lalu, tetapi hanya bertahan dalam waktu singkat, sangatlah kecil. Apakah kita ditakdirkan untuk tidak meninggalkan jejak dan tidak menemukan tanda-tanda peradaban lain di masa lalu? Tidak sepenuhnya, meskipun benda-benda material terurai dengan kecepatan yang mengagumkan, dan catatan fosil merupakan hal yang sangat langka, seperti yang ditunjukkan oleh Schmidt dan Frank. Namun, pengaruh mendalam era industri terhadap iklim dan geologi planet masih memerlukan analisis lebih lengkap. Kemanusiaan memang sedang mengubah ekosistem dengan bahan sintetis seperti plastik, sementara ledakan nuklir meninggalkan jejak radioaktif yang tak terhapuskan. Pembakaran turunan fosil juga muncul sebagai penanda kimia yang jelas dari proses industri. Fenomena ini mengubah hubungan antara karbon 13 dan karbon 12 di udara atmosfer. Selain itu, catatan geologis menunjukkan bahwa terjadi pelepasan karbon yang intens sekitar 56 juta tahun yang lalu, periode yang bertepatan dengan pemanasan global yang tiba-tiba dan kepunahan organisme laut dalam skala besar. Mungkinkah ini merupakan petunjuk perubahan iklim yang disebabkan oleh peradaban yang secara teknologi maju sebelum kita? Tidak mungkin. Aktivitas vulkanik yang intens juga dapat menghasilkan tanda isotop yang serupa dengan memanaskan dan melepaskan deposit karbonat laut. Hal yang sama berlaku untuk dampak benda langit, tetapi bagaimana memastikannya? Para peneliti yang terlibat menganggap valid penyelidikan sedimen laut untuk mencari peristiwa jangka pendek, meskipun mereka mengakui betapa kompleksnya tugas ini saat ini. Singkatnya, analisis lapisan sedimen mengungkapkan berbagai periode geologis di mana terjadi transformasi lingkungan yang mirip dengan yang
yang dihasilkan oleh aktivitas industri manusia. Di antaranya yang menonjol adalah peningkatan suhu global, perubahan proporsi isotop karbon, modifikasi siklus nitrogen, episode anoksia, hilangnya tutupan vegetasi, kepunahan massal, dan peningkatan signifikan dalam konsentrasi logam tertentu. Namun, tidak satu pun dari catatan geologis ini dapat dianggap sebagai bukti definitif adanya peradaban industri prasejarah. Nyatanya, mustahil untuk membuktikan melalui studi stratigrafi bahwa perubahan iklim di masa lalu yang begitu cepat dan intens seperti saat ini disebabkan oleh masyarakat yang secara teknologi maju sebelumnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa setiap budaya yang cukup maju untuk mencapai industrialisasi mungkin telah mengembangkan teknologi berbasis energi yang sepenuhnya terbarukan, seperti angin, matahari, atau pasang surut. Dan di sini muncul paradoks kontemporer. Kita sadar akan kemampuan kita untuk mengubah lingkungan, tetapi juga upaya kolektif untuk meminimalkan dampak kehadiran kita di planet ini. Dengan kata lain, seiring sebuah peradaban berkembang dalam kesadaran ekologisnya, semakin sedikit limbah yang akan dihasilkannya, hingga jejaknya menjadi tidak terlihat baik oleh pengamatan maupun instrumen budaya masa depan. Frank dan Schmidt, kami telah mengirim analisis ini. Mereka meragukan bahwa masyarakat seperti itu pernah ada, namun pekerjaan mereka memicu refleksi yang lebih luas. Sama relevannya untuk penelitian eksoplanet, tepat sekali. Hanya dengan mempertanyakan diri kita seperti inilah kita dapat memperoleh pemahaman yang diperlukan untuk dalam waktu dekat atau bahkan sekarang. Dengan bantuan teleskop James Webb mengidentifikasi dengan cepat tanda-tanda kehadiran saat ini atau historis dari suatu bentuk kehidupan cerdas ekstraterestrial. Namun, masih ada satu titik yang belum dijelajahi dalam dugaan Xian. Bayangkan jika sebuah peradaban kuno di bumi, reptil atau bukan, telah mengembangkan teknologi yang cukup untuk mencapai luar angkasa. Dalam skenario ini, lebih masuk akal jika kita menemukan jejak warisannya bukan di planet kita, tetapi di benda langit tetangga seperti bulan dan Mars, dunia di mana proses tektonik dan erosi jauh lebih tidak intens. Ingat monolit gelap misterius yang terlihat di kawah Tycho? Seperti itu, sesuatu yang serupa. Kami tegaskan kembali, itu adalah fiksi, tapi jangan lupa bahwa Arthur Clarke, sang visioner di balik 2001 A Space Odyssey, memiliki rekam jejak prediksi yang mengesankan.